Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini saya Pak Nurito dan Pak Haji Dwi Pratikno selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Putasari mau memberikan sebuah materi tentang laporan hasil observasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Namun berhubung PJJ, maka semuanya akan disampaikan melalui Google Classroom. Kemudian indikator pencapaian pada pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian akan menjelaskan isi teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Itu adalah indikator pencapaian kompetensinya. Sebelum menuju ke materi selanjutnya, tujuan dari pembelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi dan menginterpretasi laporan hasil observasi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab. Selama proses pembelajaran, siswa diharapkan proaktif, percaya diri, dan santun. Itu semua kalian lakukan di rumah. Oke, materi yang pertama, pengertian, sifat teks laporan hasil observasi dan fungsi teks laporan observasi. Jadi apa sih itu pengertian dari laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Menurut Kosasi ini di bukunya tahun 2014 halaman 43 mengatakan bahwa teks hasil observasi mengumumkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi kalian. Jadi, hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Itu adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Kemudian, sifat-sifat dalam teks laporan observasi. Jadi, tidak hanya manusia saja yang memiliki sifat, teks pun itu memiliki sifat. Yang pertama adalah informatif, di mana teks hasil observasi itu memberikan informasi atau menerangkan kepada orang lain. Diharapkan setelah orang lain itu membaca teks laporan hasil observasi kalian, orang lain akan mengetahui dan memahami apa isi tulisan kalian. Itu. Kemudian yang kedua adalah bersifat komunikatif. Di sini artinya kalian itu menyampaikan pesan dalam teks itu dengan baik, dengan jelas, sehingga orang yang membacanya nantinya juga akan mengerti. Jadi itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bersifat objektif. Jadi dalam penelitian hasil observasi itu kalian itu mengungkapkan fakta-fakta yang ada, jadi tidak imajinasi atau apalagi hayalan gitu anak-anak. Itu tentang sifat. Kemudian fungsinya untuk laporan observasi itu banyak sekali. Yang pertama, menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, menerangkan suatu objek. Nah, jadi ada objek itu diterangkan. Objek di sini bisa benda, bisa makanan, bisa tumbuhan dan lain sebagainya. Itu nanti terserah kalian untuk memberitahu kepada pihak berwenang atau pihak yang lain agar pihak yang lain atau yang pihak berwenang itu dapat mengetahui hasil observasinya kalian. Contohnya ketika laporan hasil observasi kerusakan lingkungan. Jadi kalian itu mengungkapkan apa saja yang ada di lingkungan kalian tentang kerusakan tentang alam. Contohnya kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Itu yang jadi tulisan, kemudian dilaporkan. Jadi ada yang membacanya, kemudian akan mengetahui bahwasanya di lingkungan kalian itu sedang ada kebakaran atau banjir. Itu saja. Kemudian fungsi secara umum. Jadi teks laporan observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat dokumentasi suatu objek atau suatu kegiatan. Jadi contohnya kita akan mengobservasi menduan. Nah, di situ
akan mengetahui apa sih itu mendoan, rasanya gimana, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi dokumentasi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, tujuan adanya teks laporan hasil observasi, tujuannya adalah melaporkan hasil observasi secara sistematis. Ini sistematis itu artinya adalah urut dan objektif, seperti yang tadi Pak Guru jelaskan, sesuai dengan keadaan, tidak menghayal, berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Hipotesis di sini mungkin kalian itu baru mendengar kata-kata hipotesis. Hipotesis itu artinya adalah kesimpulan awal, jadi prediksi awal. Lanjut materi yang kedua. Materi pertama mungkin kalian sudah paham ya, hanya dengan pengetahuan membaca kalian akan mengetahui materi pertama tadi, bahwasanya ada sifat, tujuan, dan lain sebagainya pada teks laporan observasi. Yang kedua tadi sudah dijelaskan bahwasanya teks laporan observasi itu harus sistematis. Sistematis di sini artinya dalam teks laporan observasi itu harus sesuai dengan urutan teksnya. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Itu adalah urutan kalian ketika membuat teks laporan hasil observasi. Tetap semangat belajar walaupun PJJ ya. PJJ itu suatu hal yang sangat membosankan, tidak hanya di rumah saja. Banyak sekali kendala-kendala yang kalian hadapi. Pak Guru juga memaklumi bahwasanya kalian ketika di rumah mungkin kendala sinyal, kendala waktu, kendala males juga, dan lain sebagainya. Itu adalah yang perlu kalian sadari dan perlu kalian tingkatkan. Ada budaya baru di sini. Kalian sudah masuk ke SMA kelas 10, kemudian bukan lagi anak SMP. Nah, jadi kalian itu harus cepat-cepat beradaptasi dengan lingkungan, dengan budaya baru, dan sebagainya. Walaupun di musim pandemi, di situ kita tidak ada alasan untuk malas belajar. Oke, lanjut. Contoh, ini ada sebuah gambar. Gambar, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, jembatan. Ini adalah jembatan Suramadu, di mana jembatan ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Jawa dan Madura untuk melintasi lautan. Dari gambar ini apa saja yang kalian lihat? Mungkin mulai dari tiangnya, terus temboknya, kemudian jalannya, dan lain sebagainya. Ini terdapat di atas air. Bahan-bahan dalam pembuatan jembatan ini mungkin ada pasir, batu, kemudian semen, dan lain sebagainya. Ini ketika kalian menghadapi objek seperti ini, jadi kalian itu harus mengamati terlebih dahulu. Setelah mengamati, mungkin bisa merasakan ketika kalian itu naik di sini, bisa merasakan, bisa melihat. Kalau melihat, alhamdulillah ya, semuanya kita diberi indera penglihatan, indera perasa, dan mendengar, dan mencium. Kalau mencium, mungkin ini tidak jadi ya, masa jembatan dicium, itu kan nggak mungkin sekali ya. Itu untuk mengamati sebuah jembatan ini. Selanjutnya, ya ini, kalau ini ada banyak sekali indera yang harus kalian gunakan. Yang pertama, ini adalah sebuah mendoan dan sambal. Kalau dari segi penglihatan ini sudah jelas bentuknya, kemudian ukurannya, kemudian ini berada di atas daun, terus piringnya dari bambu, dan sambalnya ada cabai, gula, dan lain sebagainya. Untuk indera perasa, indera perasanya mungkin kalian harus mencicipi terlebih dahulu. Jadi apa yang dirasakan untuk mengkonsumsi makanan ini? Jadi mungkin ada yang enak, ada yang biasa aja, dan ada yang enak. Itu selera kalian masing-masing. Untuk hanya sebagai dasar saja, bagaimana sih laporan hasil observasi itu bisa dilaksanakan oleh kalian, oleh kehidupan kalian, untuk pembelajaran kali ini, dan lain sebagainya. Tentunya banyak manfaat ketika kalian mempelajari teks laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi itu
di awal sudah dijelaskan bahwasanya kalian itu harus meneliti suatu objek dengan nyata tanpa ada hayalan. Jadi indera semuanya ini harus kalian gunakan, mulai dari pendengaran ketika kalian mengobservasi sebuah musik, indera pendengaran perlu. Kemudian ini ada mata, jadi untuk indera penglihatan, itu penciuman, mulut untuk rasa, dan ini juga untuk rasa atau meraba. Jadi ketika kalian mengamati suatu objek, indera ini akan kalian gunakan. Tidak bisa kalian itu berimajinasi, apalagi menghayal, apalagi menyontoh hasil pekerjaan teman. Pak Guru akan mengetahui ketika Pak Guru mengoreksi hasil pekerjaannya kalian. Oke, lanjut. Nah, ini Guru akan menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu berisi tentang pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Jadi ketika kalian akan mengobservasi itu, kalian akan memberikan dulu gambaran umumnya terlebih dahulu. Setelah itu baru yang kedua, baru menuju ke bagian-bagian yang berisi hal umum tentang objek yang dikaji. Di sini masuk ke dalam deskripsi bagian nomor 2 ini. Secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut itu kalian itu menjelaskan secara detail apa saja yang ada dalam suatu objek atau bagian-bagiannya itu pada bagian deskripsi bagian ini. Jadi semua yang kalian lihat, semua yang kalian rasa, dan semua yang kalian rasa itu ditulis di bagian deskripsi bagian ini. Oke ya, paham ya sampai sini? Kemudian yang ketiga, deskripsi manfaat. Tentu dalam suatu pengamatan itu pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin apa yang kalian amati, apa yang kalian rasakan itu tidak ada manfaatnya. Walaupun itu manfaatnya sangat kecil, tapi semua yang kita lakukan itu memiliki manfaat atau fungsi dalam suatu kehidupan. Contoh ketika kalian itu tadi melihat suatu jembatan itu manfaatnya banyak sekali, mulai dari mengantarkan kendaraan, mengantarkan kalian dan sebagai penghubung antar pulau dan lain sebagainya. Begitu juga dengan contoh tadi setelah jembatan. Contoh yang kedua, Pak Guru tampilkan sebuah makanan khas Banyumasan, mendoan. Nah, itu pasti ada manfaatnya untuk lauk pauk dan lain sebagainya. Sebagai ciri khas orang Banyumas bahwasanya mendoan itu menjadi makanan khas Banyumas. Itu salah satu manfaat yang akan dituliskan pada bagian ketiga, deskripsi manfaat. Nah, ini Pak Guru akan menampilkan contohnya ya. Akan menampilkan contohnya. Mohon maaf pada semua peserta didik ya, bukan alasan lagi tentang kuota dan lain sebagainya, karena ini gimana lagi ya, kita pembelajarannya dengan jarak jauh. Yang tadinya kalian itu berangkat ke sekolah, kemudian harus belajar di rumah, jadi fasilitas internet dan lain sebagainya itu harus kalian penuhi, minimal itu ada usahanya. Contoh bagi yang tidak memiliki kuota atau tidak memiliki fasilitas, silahkan konsultasikan kepada wali kelas kalian bahwasanya saya mengalami kendala PJJ di rumah. Nanti setelah dari wali kelas kemudian akan dibahas oleh sekolah bagaimana solusinya, karena di SMA Negeri 1 Kutasari juga menyediakan tempat untuk permasalahan-permasalahan PJJ. Contohnya ketika kalian itu menghadapi HP-nya rusak, kemudian kuotanya nggak ada dan susah sinyal, itu ada solusi yang baik untuk kalian. Jadi konsultasikan kepada wali kelas kalian. Kalau konsultasi kepada wali kelas, nanti sekolah akan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan kalian. Tapi yang perlu digarisbawahi, bukan lagi menjadi alasan kalian itu mengikuti PJJ. Ketika PPDB kemarin ya, Pak Aji sudah menceritakan kepada orang tua kalian di aula, kalian sudah mengingat bahwasanya PJJ harus dilaksanakan dengan baik. Oke, lanjut ke materi. Contohnya ini. Nah, silakan kalian buka buku paket halaman 9, 10 dan 11. Jika tidak ada buku paket, nanti Pak Guru akan menge-share buku paket untuk siswa di blognya Pak Guru. Jadi kalian itu bisa mendownload dalam PDF
totalnya ada 389 halaman, tapi itu tidak apa-apa sebagai bahan belajar kalian. Tentunya nanti dari perpustakaan SMA Negeri 1 Kutasari juga akan meminjamkan buku paket kepada kalian tuh ya. Jadi tolong diperhatikan, ini ada tag yang judulnya adalah wayang. Buku paket halaman 9, 10, dan 11. Nah, Pak Guru tidak akan membacakan secara keseluruhan, nanti kalian membacakan saja, atau video di YouTube ini kalian itu pause. Oke, kita coba deh analisis satu persatu. Nah, ini adalah deskripsi bagiannya, itu biasanya setelah paragraf kedua biasanya, tapi tidak semuanya tag itu di deskripsi bagian itu di paragraf kedua, bisa ketiga, keempat, tergantung penulisnya menuliskan paragrafnya di bagian mana tuh. Ada pernyataan umum. Pernyataan itu biasanya pasti ada di paragraf pertama, tidak usah perlu kalian mencari paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kalian itu tinggal mengeksekusi di paragraf pertama. Paragraf pertama itu biasanya pernyataan umum, dimana ini kalian bisa baca sendiri. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini menceritakan pernyataan umum tentang wayang. Itu tadi bagian sudah dijelaskan. Kemudian ada deskripsi manfaatnya juga. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian komentar di Google Classroom-nya kalian. Oke. Nah, ini adalah salah satu evaluasi yang menurut kalian ketika SMP itu ya mungkin ya sudah terbiasa dengan GCR atau Google Classroom atau Microsoft 365. Jadi evaluasi ini bukan lagi tugas yang memberatkan kalian. Ini seperti halnya kalian di kelas mengerjakan suatu soal. Jika kalian akan disiplin ketika melakukan PJJ, maka evaluasi dan pengumpulan tugas itu tidak terlalu berat ya. Jangan nanti alasan ke sekolahan tugas terlalu banyak, itu bukan menjadi alasan yang tepat, karena biasanya kalian itu dalam mengerjakan tugas itu borongan. Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu, kalau nggak ketika dikejar-kejar oleh guru, itu jangan sampai. Nah, sini kalian untuk evaluasi pertemuan hari ini kalian akan menganalisis. Nah, salah satunya adalah kegiatan menganalisis. Tapi sebelum kalian menganalisis sebuah teks, kalian akan ditujukan untuk menjawab soal yang pertama ini. Nah, kemudian soal yang kedua, soal ketiga, keempat, dan kelima. Adapun teksnya itu adalah di sini. Nah, Mas Mbak, ini ada di sini soalnya. Ini adalah teks yang harus kalian analisis. Judulnya adalah The Topeng Museum Angkut. Kalau di buku paket nantinya ya, entah itu dalam bentuk PDF atau kalian sudah punya dari perpustakaan SMA Negeri 1 Kutasari, kalian akan buka halaman 16 dan 17. Di situ ada judul The Topeng Museum Angkut. Nah, itu dia. Ini adalah soalnya, ini teksnya, kemudian ini adalah suatu pertanyaannya. Ada 5. Nah, Pak Guru jelaskan 5 pertanyaan. Apakah ada topeng museum angkut? Kalian harus bisa menjawab dan baca dulu terlebih dahulu teksnya. Sebutkan. Yang kedua, sebutkan topeng yang disimpan di The Topeng. Nah, sebutkan ada berapa saja yang di situ, bagaimana gambaran tradisional koleksi The Topeng. Kalian juga harus membaca teksnya terlebih dahulu. Kemudian keempat, analisis struktur. Nah, ini yang sangat penting karena materi hari ini adalah menganalisis struktur teks The Topeng Museum Angkut. Di 4 ini ada A, B, C. Yang pertama adalah pernyataan umum. Kalian sebutkan paragraf mana saja yang merupakan pernyataan umum. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian, paragraf mana saja yang termasuk ke dalam deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Kalian menyebutkan deskripsi manfaat itu ada di bagian mana saja. Itu pada soal yang terakhir, yaitu soal kelima, itu adalah apa manfaat The Topeng. Silahkan kalian dengan pengetahuan kalian menganalisis apa sih manfaat The Topeng itu.
Oke, sampai sini tidak untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat, bahagia. Jangan lupa pakai masker, patuhi protokol pemerintah, dan mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Semua mapel ya. Sebelumnya, silakan kalian mengisi daftar hadir, dibaca petunjuknya dengan baik. Jangan lupa dibaca ya. Kebanyakan peserta didik itu literasinya kurang, alias membacanya itu sangat kurang. Sudah ada petunjuknya, masih ada yang bertanya. Dan mohon, ketika bertanya atau menghubungi guru, ada adabnya, ada waktunya. Masa jam 12 malam WA kepada guru, itu salah satu tindakan yang tidak sopan. Jadi tetap ketika kalian mengikuti pembelajaran, yaitu jam 7 sampai jam 4, kalian konsultasi di situ dan menghubungi. Yang pertama, kalian itu memberikan salam terlebih dahulu, menyebutkan nama dan kelas, karena mungkin semua guru itu tidak menyimpan nomor kontaknya kalian, karena saking banyaknya, ada satu SMA itu nomornya banyak sekali. Jadi kalian menyebutkan identitasnya, langsung menuju kepada materi yang ditanyakan, jangan terpele-pele kayak gitu. Jadi langsung kalian ada kendala apa atau ada pertanyaan apa, jadi langsung disampaikan di situ. Kemudian insya Allah Pak Guru akan menjawab dengan cepat. Walaupun tidak langsung dijawab, bisa dimaklumi ya. Jadi maklumi, mungkin lagi pada sibuk atau lagi pada mengerjakan tugas yang lain, atau mungkin sudah mengajar di kelas lain. Kiranya itu saja dari saya, Pak Nurito dan Pak Haji Dwi Pratikno selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kutasari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.